waktu pemeriksaan tadi Pak Agus kan bisa udah mulai melihat cahaya itu, pemeriksaan dari dokter terakhir mungkin kata dokter gimana Bu? Kemarin saya ke Akhirnya Cito, bisa ngelihat memang cahaya. aliran listriknya itu udah nggak ada sama sekali. Makanya rumah sakit Cito itu menyarankan kalau nggak ke Malaysia ke India untuk berobat. Terakhir kemarin kita hari Jumat atau Kamis, hari Selasa atau Rabu. Kalau dirujuk ke Malaysia atau India berarti masih ada kesempatan lagi dong? Ya mudah-mudahan kita kan berusaha semaksimal mungkin, berusaha gimana terbaik aja untuk Agus. Kalau memang bisa sembuh dari rumah sakit luar negeri, kenapa enggak? Untuk kondisi saat ini kan Agus belum memungkinkan Ibu buat bisa ketemu cahaya sinar matahari. Kenapa sih bilang harus banget melakukan ke Polres 28? Karena memang ada panggilan kan kita juga harus mematuhi. Gak boleh diwakilkan aja gitu sama istrinya Pak? Enggak. Nah ya, saya cuma sama Papa hati. Bu, kalau untuk pemeriksaannya Pak Agus, maksud pengobatannya gitu yang berkelanjutan gimana sih Bu? Setiap berapa hari atau berapa minggu? Awal-awalnya tiap hari ya, karena awal-awalnya tiap hari. Cuman begitu dinyatakan, jadi kan kita Sabtu Minggu kan libur. Awalnya memang kita nggak pakai dari awal memang kita pakai BPJS ya, karena kita memang dari awal donasi kita kan belum dapat donasi. Waktu dia Mas Agus itu berobat, kita belum pakai donasi. Belum dapat donasi maksudnya. Dari awal Mas Agus berobat kita memang pakai BPJS karena memang belum dapat donasi. Jadi kita tapi kita belum pakai uang yang 1,3 dari miliar, tapi kita pakai uang dari Mbak Novi yang dari yayasan, ada sekitar 32 juta sama yang cash 13 juta. Kita masih menggunakan uang dari Mbak Novi untuk transportasi, untuk makannya Mas Agus, untuk keperluan Mas Agus. Jadi untuk saat ini jadwal pengobatannya Pak Agus seperti apa Bu? Besok kalau nggak salah kita akan ke bagian bedah kulit ya. Karena kan lagi di paru-parunya dulu, lagi fokus ke paru-paru karena dia terinfeksi TB. Bu, untuk operasionalnya Agus sekarang pakai dana dari mana Bu? Kan uangnya udah di Tenovi. Uang yang saya kembalikan untuk transportasi dan keperluan Mas Agus yang dikembalikan ke anak saya. Bu, itu kan kemarin kalau nggak salah itu uang yang digunakan untuk bayar utang itu jumlahnya berapa? Memang kalau masalah utang piutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu di TF ke anak saya. Karena saya lagi ada di rumah sakit Keramat Jati. 3 hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus. Jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya 3 hari pulang dari Keramat Jati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari storynya Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget, kok ada pemberitaan uang 100 juta, sedangkan saya nggak merasa pakai. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit Keramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Polsek Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Keramat Jati. Jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu. Tahu-tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya masalah uang. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak ngizinin. Itu buat bayar utang apa? Utang anggunan rumah. Kita juga kan waktu di Densu itu kita udah akui kok. Kita juga ibaratnya udah klarifikasi, udah mediasi, dan Bang Densu pun sudah mengatakan sama Mbak Novi untuk membersihkan nama baik kita. Nggak ada yang namanya ke medsos lagi, karena saya bukan orang pandai main medsos ya. Tapi ternyata sepulangnya dari rumah Densu kok Mbak Novi story-nya semakin gencar untuk menjatuhkan kita, padahal di situ udah kata maaf. Kita udah maaf-maafan sama Mbak Novi, udah peluk-pelukan di pokesnya Bang Densu yang kedua. Bu, saat ini kan uangnya sudah ada di yayasan ya. Kata Teknovi kan sempat bilang kalau mau butuh nanti tinggal bilang dan sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini Ibu sudah ada omongan lagi belum untuk menggunakan Belum, uang? karena kita masih menggunakan uang tersisa untuk transportasi. Untuk sekarang, karena kan memang kita kalau
ada cash ya kita cash, kalau lagi enggak ya kita ambil BPJS. Selagi BPJS masih bisa digunakan. Sisa transportasinya sendiri berapa sih Bu? Tergantung sih yang Kisaran. namanya Kalau yang- rate ya ada yang 100, ada tapi kan kalau PP aja kalau 200 lah bisa jadi PP. Maksudnya uang yang Kalau total digunakan. yang Iya. masih ada di ibu mungkin kira-kira Oh, aja. saya nggak pernah tahu kalau masalah uang karena saya nggak megang uangnya, yang megang Mas Agus. Berarti dari Agus berarti yang- dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya. Iya. Mengambil dari Kalau untuk rekening makan Pak apa Agus. Mas Agus saya yang tanggung. Oh, Kalau untuk uang makan ibu untuk pribadi. kedua orang tuanya juga untuk Helmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman benar. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana nih Bu? Sudah sebeli. Oh, udah Kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi dari donasi, padahal donasi kita udah nggak pegang sama sekali. 1,3 sudah di tenor. Artinya dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. Nah, AC-nya yang biasa yang penting dingin. Bahwa kemarin terakhir yang di DNV itu kan bahwa bilang ada ya udah nggak masalah, udah selesai. Iya, Sekarang justru gitu. itu Apa kita tuh kemauan di salah Bang apa, Bu? Desu itu sebenarnya udah kelar ya, Yang udah diakui clear. salah apa tuh? Uang. Hah? Yang diakui salah di depan Densu itu apa tuh? Budenya. Ya masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai aja. Kan Berapa udah itu di clear. bawah? Berapa banyak? Maaf. Berapa jumlah? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin di sama Mbak Nopi Mbak Nopi maaf sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi karena saya lebih fokus ke Agus karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik ke rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep dirawat pun saya yang karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Bu boleh lihat ini dong Bu, yang medsosnya yang tema Yang bukti. katanya bukti yang Yang tadi Ibu laporkan hari ini ya. Sebenarnya kita juga nggak mau ya perpanjang, tapi Mbak Novi bikin malu gitu. Itu juga kan waktu di Pokes sudah itu ya udah selesai. Ini bukti pencemaran nama baik saya. Sebenarnya sih udah kita ada bukti ya satu bendel, cuman karena nggak ke bawah. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Ke depan ya Bu. sini Bu. Sini Bu. itu tuh ada WhatsApp. Ini ada nama ada kata-katanya. Apa kata-kata yang bikin Bu Bacain aja. singgung atau Boleh sambil dibacain Bu. Dibacain aja. Saya nggak Dibacain aja udah, dibacain aja. nggak jelas. Iya makanya dibacain. Yang bikin saya kecewa, tapi sih enggak ya, cukup kecewa. Anak saya yang masih di rumah sakit tetap dipintain mutasi dengan penjelasan seperti ini. Mbak, ayo dong katanya cepat sembuh. Katanya masuk ke IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus buat bayar hutang bank rumah nggak depresi ya Mbak. Nah, ini saya cuma nanya loh katanya. Ditunggu mutasi rekeningnya, padahal pada saat ini anak saya masih di rumah sakit, tapi Mbak Nopi terus-terusan minta mutasi, bahkan foto anak saya pun dibikin story di IG-nya dia atau TikTok-nya dia. Ini kita punya bukti banyak dengan pencemaran nama baik, banyak yang banyak yang saya mau tunjukin ya, cuman ini karena baru dikirim tadi. Dan ini yang lebih jelasnya story ini ya, terus-terusan ini seharusnya klarifikasi. Saya sampai gemeter nih. Ini masalah istrinya Mas Agus. Padahal udah selesai ya. Kita udah minta maaf sampai Mas Agus sujud-sujud minta maaf. Saya pikir udah selesai. Tapi ternyata dibikin story lagi sama Mbak Noki dengan bilang keluarga penuh acting.
Padahal dari Buk Satya saya ngajak Agus dan Elmi itu untuk benar-benar minta maaf, mengakui kesalahannya karena ada kesalahpahaman. Banyak bukti yang kita punya. Dia selalu bikin story seperti ini. Jadi lebih menggiring ke opini kayak semacam mengejar kebencian ya dengan keluarga kami. Padahal saya juga udah minta maaf kalau memang saya salah. Saya juga semuanya udah minta maaf lah. Dan saya pikir Bang Densu itu orang bijak ya. Bang Densu udah mempertemukan kita, udah klarifikasi, udah damai, udah nyuruh damai. Bang Densu juga udah bilang untuk membalikan nama baik kita. Dan saya pun udah pada saat itu ngomong sama Bang Densu, Mbak Nopi, kalau memang mau uang itu kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang yayasan. Yang mana Bu? Hah? Uang yang mau dicicil uang yang mana? Yang uang waktu 95 juta, tapi padahal bukan 95 juta karena yang 5.800.000 itu udah dibalikin ke Abah dan Agus. Berarti 89 sekian ya? Iya, memang kita udah dibalikin semua ya. Jadi yang belum dibalikin itu yang udah terbayar. Udah terbayar uang bank. Yang belum dibalikin itu sekitar 80-an itu? Belum. Oh, belum. Enggak sampai segitu karena memang saya jujur belum punya uang. Tapi kita lagi pikirkan kok arahnya kemana untuk membalikan uang. Bu, ada apa Bu? Untuk apa tuh? Uangnya untuk apa? Uangnya untuk apa? Ya itu untuk bayar utang bank. Bu, ada salah satu Menghubungi Novi pertama kali siapa sih? Anak saya. Oh gitu. Si Ulan memang minta bantuan sama Mbak Novi pada saat itu untuk kekuatan hukum dan tersangka satu lagi agar ketangkep. Untuk buka donasi juga waktu itu minta kata. Iya, minta karena kan dipikirnya Agus orang nggak punya ya, jadi kita perlu biaya. Mungkin si Agus juga mengeluarkan itu uang karena dia ucapan terima kasih. Mungkin Agus juga berpikirnya karena itu uang sendiri ya, uang alhamdulillah rezeki dia. Mungkin dia mau ucapan terima kasih karena memang dari awal sampai saat ini saya yang bantu Agus. Saya tampung, dengan kedua orang tuanya, bukan berarti saya memanfaatkan Agus. Saya nggak ada itikat Menegaskan aja berarti yang minta tolong Mbak Novi untuk buka donasi di awal itu juga Mbak Ulan ya? Iya, Mbak Ulan. Memang Mbak Ulan yang DM Mbak Novi. Bu, ada salah satu donatur yang meminta lah gitu ya pihak Pak Agus untuk mencabut laporan gitu. Nanti kalau misalkan laporannya nggak dicabut, mereka akan meminta donasinya kembali. Mungkin Ibu ada tanggapan? Kan kalau donasi udah dikembali sama Mbak Novi, yaitu tinggal terserah Mbak Novi gitu. Kalau memang ibaratnya kan itu suatu amalan itu masa ditinta lagi kan gitu. Tapi ya itu saya kembalikan kepada donatur. Waktu pemindahan dari rekening Mas Agus ke rekening yayasan itu siapa aja yang pegang waktu itu? Saya Itu. saya ikut karena pada saat itu saya lagi di JIC, rumah sakit JIC untuk pemeriksaan mata. Karena pada saat itu awalnya memang pas malamnya tuh Mbak Novi sama Mas Geri itu yang nganter saya ke sana ke JIC. Di kantor di CS itu ya Di JIC ya, yang di Kedoya. Maksudnya di bank, waktu ke bank itu waktu pemindahan rekening itu. Bilangnya pemindahan mutasi. Iya, ternyata pemindahan donasi. Tapi Mbak Novi nggak ada di situ. Mbak Novi nggak ada, adanya Mas Geri karena diarahkan sama Mbak Novi. Terima kasih Bu Wawa. Ya.